Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu dosen dan juga teman-teman mahasiswa angkatan 2022. Nah, pada 11 September 2025 kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan tugas akhir bagi teman-teman yang sudah berhasil melalui semester 6-nya dan ke depan akan menjalani semester 7. Nah, ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk persiapan tugas akhir yang harapannya nanti teman-teman pada semester 8 sudah siap untuk langsung mengajukan seminar proposal, seminar hasil, dan juga sidang skripsinya. Kita masuk ke sesi materi, kita dengarkan terlebih dahulu ada matematika, yaitu Ibu Andini Sektio Anggraini. Untuk itu kepada Bu Andini kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Nana, Bu Nahrul. Suara saya terdengar ya? Dengar Bu. Dengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita semua ada di acara sosialisasi persiapan tugas akhir. Kenapa dikatakan persiapan tugas akhir? Karena di semester 7 nanti sebetulnya kalian belum mengambil mata kuliah tugas akhir. Nanti mata kuliah TA baru diambil di semester 8. Tapi sesuai dengan historis pengalaman kita, kalau bimbingan baru dimulai di semester 8, maka akan banyak yang terburu-buru atau bahkan tidak terkejar untuk menyelesaikan TA-nya hanya dalam satu semester. Jadi dari Prodi memberikan kesempatan pra-TA kepada mahasiswa. Jadi nanti silahkan kalian simak kalau mau mengambil TA itu bagaimana alurnya, gimana cara mencari topik-topiknya, lalu gimana cara mencari dosen pembimbing yang sesuai, dan lain-lain. Manfaatkanlah semester 7 ini, karena SKS kalian di semester 7 kan tidak terlalu banyak. Jadi kalian bisa sambil mencari topik, kalau sudah dapat topiknya, maka kalian bisa mengajukan dosen pembimbing tugas akhir yang kalian rasa sesuai. Nanti akan ada formnya juga, nanti link segala macam sudah disiapkan oleh Bu Nahrul, sudah lengkap. Nah, apakah dosen pembimbing yang kalian ajukan pasti akan diterima atau pasti akan mendapatkan pembimbing yang kalian mau? Jawabannya adalah tidak pasti. Kenapa? Karena nanti dari Prodi juga akan mengevaluasi apakah topik yang kalian kirimkan, yang kalian ajukan itu sudah relevan dengan keilmuan Prodi, apakah belum ada yang mengambil atau sudah ada yang mengambil. Karena kalau sudah ada yang pernah mengambil topik itu, maka tidak bisa lagi dipakai untuk TA kalian. Dan apakah dosen pembimbing yang kalian ajukan itu sesuai dengan topiknya, keilmuan mereka apakah sesuai atau tidak. Nah, jadi bisa jadi nanti topiknya diterima tapi PA-nya pembimbing TA-nya berubah, atau pembimbing TA-nya diterima tapi nanti topiknya agak sedikit disesuaikan berdasarkan saran dari pembimbing masing-masing. Nah, masing-masing dosen juga pastinya memiliki kuota bimbingan. Oke. Jadi, apabila ada satu dosen yang sudah penuh kuotanya, maka dosen tersebut tidak bisa mengambil bimbingan lagi. Nah, otomatis kalian yang harus menyesuaikan dengan keilmuan dosennya. Jadi, kalau kalian memang sudah sangat mengincar dosen mana yang akan kalian jadikan pembimbingnya, maka segerakan untuk mengajukan topiknya, segerakan pinang dosennya sebelum kuota dosennya habis. Nah, nanti dosen siapa, dengan keilmuan apa, dengan dengan spesifikasi penelitian apa, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh koordinator keilmuannya masing-masing.
Harapannya, dan satu lagi nanti kalian juga akan dijelaskan tentang Mendeley dan cara pengaturan waktu. Itu juga sangat penting untuk disimak selain cara mencari topik penelitian. Kenapa? Karena kakak tingkat kalian banyak yang bermasalah di Mendeley dan mengatur waktu. Jadi saya harapkan kalian yang angkatan ini sudah diajarkan tentang Mendeley. Nanti ketika kalian mengambil TA tidak ada lagi masalah tentang Mendeley. Oke. Sekian dari saya. Saya harap semuanya nanti menyimak dengan baik dan memberi respon yang baik. Apabila ada pertanyaan segera ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andini. Akan pertama ada tugas akhir. Teman-teman untuk materi untuk tahapan, teman-teman juga bisa sambil mencoba ya, nggak cuma sambil mendengar, tapi kita langsung praktek. Nah, di sini teman-teman, saya sambil share screen untuk di WhatsApp nih. Nah, teman-teman juga bisa lihat, kelihatan nggak ini layar WhatsApp saya? Bagaimana teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Saya coba contohin ya. Ini saya buka di grup Met 2022 ini. Nah, jadi ini grup kita bersama. Nah, teman-teman bisa lihat di bio-nya. Nih, kita klik aja nih, ada bio-nya ini. Kalau dulu kan ada KP aja ya. KP. Nah, sekarang berhasil melalui semester 6 masuk ke semester 7, yaitu link tugas akhir. Ini teman-teman tinggal klik. Nah, akan muncul drive seperti ini. Nah, disinilah semua kebutuhan teman-teman terkait tugas akhir itu ada. Ini juga saya nomori biar teman-teman tidak kesulitan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini ada formulir-formulirnya, ada formulir pengajuan tugas akhir mahasiswa. Nah, ini yang dimaksudkan sama Bu Andini tadi. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan judul, mengajukan nama dosen, nah itu bisa dilihat di situ. Masih banyak lagi formulir yang lain, ada pendaftaran seminar proposal, seminar hasil, itu sudah berurutan ya sesuai nomornya. Sidang skripsi, nah ada kartu kendali untuk bimbingan tugas akhir, kartu kendali seminar. Terus bagaimana struktur laporan tugas akhir, teman-teman juga bisa lihat. Nah, di sini saya tengokkan mulai dari prosedur. Karena kita akan bahas tentang prosedur. Nah, di sini ada PDF tentang prosedur tugas akhir. Teman-teman bisa lihat, kelihatan ya di sini ya. Ada prosedurnya di sini, ada kolom untuk mahasiswa, ada kolom untuk program studi matematika, ada kolom untuk Fakultas Teknologi Informasi, ada kolom untuk BAAK, dan ada kolom untuk dosen pembimbing. Nah, pertama yang teman-teman perlu tekankan atau fokuskan di sini adalah bagian mahasiswa, karena ini bagiannya teman-teman. Nah, kalau bagian program studi itu nanti saya sama Bu Andini. Nah, di fakultas nanti dari dekanat, terus BAAK nanti dari akademik, itu ada Pak Refli dan tim. Lalu ada dosen pembimbing, nanti tergantung siapa dosen pembimbingnya teman-teman. Oke, kita ini kelihatan nggak atau perlu saya besarkan ya? Terbaca atau perlu dibesarkan lagi? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Oke, jadi di sini yang pertama kita mulai ya, kayak flowchart. Teman-teman itu bikin flowchart atau diagram alir. Ini dimulai dari mulai, itu teman-teman bisa klik. Ini udah sinkronisasi dengan sebuah link. Bisa diklik nih. Nih, saya klik contohnya, akan muncul persyaratan pengajuan tugas akhir. Jadi nanti teman-teman baru bisa mengambil tugas akhir itu kalau udah lulus 120 SKS. Siakat ya teman-teman. Lalu sudah atau sedang mengambil mata kuliah kerja. Jadi kalau belum mengambil mata kuliah kerja praktek, belum boleh untuk mengambil tugas akhir. Ini. Jadi kalau kedua ini sudah terpenuhi, teman-teman bisa lanjut
ke yang tadi. Nih, ke bawah sini. Nah, mahasiswa mengajukan topik atau judul dan alternatif dosen pembimbing. Jadi nanti teman-teman bisa klik juga di sini. Langsung dia tersinkronisasi ke form. Nah, atau yang tadi kalau teman-teman mau buka secara terpisah juga bisa. Kalau mau pakai link juga bisa. Nah, ini formnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download, terus teman-teman edit, isi di situ ya hasil downloadannya. Tapi nanti di sini ada nama mahasiswanya. Ini karena dibuka secara online dia kayak nggak ada garisnya, padahal ada ini ya. Ada nama mahasiswanya nanti diisi, NIM-nya diisi, lalu usulan dosen pembimbing. Ini teman-teman bukan 2 nama dosen untuk pembimbing pertama atau utama, lalu ada pembimbing kedua atau pembimbing pendamping. Lalu di sini diisi tentang keilmuan prodinya, terus topik atau judulnya, lalu ada abstraknya atau ringkasannya lah seperti itu. Metodologinya gimana penyelesaian itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini ada poin-poin yang akan dinilai oleh prodi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman harus memenuhi ini nih untuk pengajuan judulnya biar nilainya tinggi, dan baru di ACC kalau ini lebih dari 70 nilainya. Kalau kurang dari 70 lah di ACC. Nah, ini ada 3 keterangannya. Nanti diberikan oleh Bu Andini. Jadi nanti teman-teman bisa menyerahkan ini kepada Bu Andini kalau teman-teman sudah menyelesaikannya. Nah, selain menyerahkan ini nih, di bawah sini ada catatannya nih. Apabila telah disahkan, selanjutnya serahkan dokumen berikut ke sekretaris prodi. Jadi kalau udah ketemu Bu Andini, nanti ternyata sudah disetujui oleh Bu Andini, sudah dapat tanda tangan, maka teman-teman tinggal menyerahkan dokumen ini dan juga daftar nilai di Siakat skrip ke sekretaris program studi. Tuh, sudah nanti dapat ini, teman-teman menunggu nih. Sekarang selanjutnya program studi yang bekerja untuk meng-ACC judul dan merekomendasikan pembimbingnya gitu. Jadi yang tadi udah ditandatangani Bu Andini nanti akan dirapatkan bersama seluruh dosen program studi matematika. Nanti selanjutnya dari fakultas atau dekanat akan membuatkan SK untuk dosen pembimbing. Nah, setelah itu nanti kami akan mengumumkan siapa dosen pembimbingnya kepada mahasiswa biar nanti bisa langsung untuk menghubunginya, biar langsung ke arah sebelah sini nih sesuai dengan flowchartnya. Proposal itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Ini juga bisa diklik, semua bisa diklik. Nah, kiri kalau belum bimbingan lagi, belum selesai bimbingan lagi kayak gitu, berulang. Kalau sudah ya ikuti panah selanjutnya, yaitu pendaftaran seminar proposal. Ini juga bisa diklik, teman-teman bisa klik nih, saya contohin. Nah, ini dia kayak agak jelek gini, padahal kalau di-download enggak ya. Ya, karena ini secara online. Nah, ini teman-teman bisa isi nanti nama, NIM, judul tugas akhirnya apa. Ini untuk seminar proposal nih. Jadi beda-beda nanti tiap seminar hasil juga namanya di sini beda juga. Terus di sini ada untuk usulan jadwal pelaksanaan dari pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2. Ini nanti ada parafnya. Nanti ini diisi tanda tangani oleh pembimbing 1 dan ada persyaratannya. Pokoknya di bawah form itu saya selalu sajikan apa saja yang perlu diantarkan atau diserahkan untuk pengajuan seminar. Nah, seperti ini contohnya yang perlu teman-teman serahkan itu ada form persetujuan ini yang asli, 4 rangkap salinan itu nama lainnya fotokopian, 4 rangkap fotokopian proposal bab 1, 2, dan 3 yang sudah di ACC sama dosen pembimbing 1 dan 2. Lalu ada 1 rangkap salinan atau fotokopian kartu kendali seminar. Nah, yang biasanya nonton seminar enak nih, karena udah punya tabungan nonton seminar. Minimal 2 nonton seminarnya kalau ini. Nah, kalau yang belum, dicicil dari sekarang. Lalu ini ada 1 rangkap salinan atau fotokopian kartu kendali bimbingan. Jadi bimbingannya minimal 3 kali.
nggak boleh cuma satu kali. Sering-sering lah bimbingan sama pembimbingnya ya. Itu untuk yang daftar seminar proposal. Nah, nanti dikasih tahu juga itu siapa aja nama dosen pengujinya, SK-nya nanti keluar. Akhirnya bisalah seminar proposal. Nih, pas mau pendaftaran nanti saya kasih tahu siapa nama pengujinya. Nah, nanti keluar SK-nya, nanti kita seminar proposal. Nah, kalau seminar proposalnya sudah sesuai, nah kita wah, berarti mahasiswa bisa langsung menghubungi dosen pembimbing untuk cuman proposal lagi, tapi jadi babnya ke gitu. Kalau yang tadi 23, nah ini banyak sampai daftar pustaka sampai lampiran kayak gitu. Nah, bisa dilanjutkan kalau bimbingan lagi ke atas. Nah, kalau sudah sesuai, daftar seminar hasil kayak gitu lagi. Nanti kalau sudah mengeluarkan jadwal seminar hasil seperti yang tadi. Kalau ini sudah dapat pengujinya tadi, jadi nggak keluar SK lagi. Nah, tinggal seminar hasil. Nah, seminar hasil kalau sudah sesuai hasilnya bisa ke bawah. Kalau belum, harus diulangi lagi ke atas nih, sesuai dengan flowchart-nya. Menghubungi lagi dosen pembimbing, bimbingan lagi, nanti seminar hasil lagi kayaknya. Sampai sesuai. Nah, kalau yang tadi sudah sesuai, teman-teman tinggal menulis perbaikan kalau ada perbaikan. Kalau tidak ada ya tinggal finalisasi saja. Tapi jarang perbaikan. Sesuai, mendaftar sidang skripsi. Nanti lalu dari prodi memverifikasi persyaratan sidang skripsinya sudah sesuai atau belum. Nah, ini masuk ke yang warna BAAK. Jadi kalau sidang skripsi itu bukan dari prodi, tetapi dari akademik. Jadi nanti teman-teman untuk penjadwalan dan lain-lain itu dari akademik gitu. Jadi nggak bisa nih karena bukan dari prodi yang mengeluarkan jadwal. Seperti itu. Nah, setelah keluar jadwalnya, nanti bisa melaksanakan sidang skripsi. Lalu kalau sudah selesai sidang skripsinya, maka selesai. Kalau belum, ya perbaikan lagi, bimbingan lagi, sidang ulang lagi nanti seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat banyak sekali di sini formulir-formulir yang berkaitan dengan itu semua. Kalau nanti masih ada yang bingung, nah di sini misalnya, Bu, saya nggak tahu nama dosen saya lengkapnya siapa, NIDN-nya bagaimana, Bu? Udah disediakan juga, nanti teman-teman bisa lihat di sini juga. Oke. Terus panduan tugas akhir yang secara umum juga ada. Untuk struktur penulisannya nanti kita lanjut di materi yang. Kalau untuk prosedurnya materi dulu saja. Itu saja untuk materi selanjutnya. Harapan yang akan disampaikan oleh Ibu Wadek kita, Bu Wakil Dekan kita, yaitu Bu Fitri Aprila Handayani. Itu kepada Bu Fitri dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Bu Nana, mohon maaf, dan Bapak Ibu yang lain, dan teman-teman mahasiswa, saya tidak bisa on kamera, karena kebetulan sedang ada kegiatan di luar. Tapi suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Agak putus-putus, Bu, tapi Agak putus-putus. atau di saya doang atau yang lain? Kayaknya di Adam aja deh. Udah jelas belum? Oh iya, berarti di saya doang, Bu. Udah jelas? Halo? Tes. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Mohon maaf, ini saya terlewat ya. Jadi saya diberikan tugas untuk menyampaikan sebetulnya tips and trick lebih kepada topik ke statistikanya gitu. Nah, kalau di sebelumnya kan kita ada Bu Widya.
Nah, kalau di sekarang yang bidang statistikanya itu ada di saya dan Bu Cinta. Nah, kebetulan kalau untuk saya, sebentar, layar saya udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan Udah, belum? Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Oh ya, kelihatan yang foto saya paling cantik ini ya. Iya, cantik banget. Udah, Bu. Masya Allah. Oh ya Allah, Reza. Oke, tadi untuk bidang statistika gitu ya, itu nanti kalau bidang saya itu lebih banyak ke yang di atas ini ya, yang apply statistik, kemudian data science. Di situ nanti kalau misalkan di data science tuh mau ambil machine learning juga bisa gitu ya. Kemudian nanti ada multivariate analysis dan experimental design gitu. Kalau Bu Cinta tadi saya sekilas melihat di scholar beliau itu lebih ke statistika atau matematik gitu ya. Nah, cuman tadi saya sudah sempat ngobrol sama beliau itu lebih fokus ke statistik. Nanti mau dibawa ke machine learning bisa, dibawa ke terapan ke non parametrik. Kalau beliau fokusnya ke non parametrik juga bisa gitu. Jadi dari teman-teman mahasiswa yang nanti minat untuk ngambil bidang statistika yang berkaitan dengan bidang saya, nanti silahkan mengajukan gitu ya. Nah, kalau dari saya mungkin itu ya yang statistika. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Ada nggak? Kalau nggak ada saya udahan nih. Nggak ada ditanya sama Adam sama Reza. Kayaknya kita tampung dulu deh Bu, Tampung dulu ya. materi dulu aja, nanti sekaligus gitu Bu. Mungkin Bu masih malu-malu mahasiswa ini Bu. Oh, oke. Kalau dari saya mungkin itu sih Bu Nana. Karena saya fokus ke itu. Kalau saya lihat tadi kan nanti masing-masing sudah banyak dijelaskan. Yang penting kalau mau milih saya itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten, kalau bimbingan saya marahi terus. Itu aja sih Bu dari saya. Bidangnya kurang lebih ini. Ada yang machine learningnya, karena kebetulan saya sekarang sedang mencoba mendalami ke arah machine learningnya. Sekian Bu Nana dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu Fit. Iya Bu. Topik tugas statistika terapan. Sepertinya ini sebetulnya sedang sesi kampanye ya. Wah, kayak seperti Bu Fitri tadi, kalau mau memilih saya, wah kayak gitu. Kan ke paslon nomor 2. Saya paslon 1 Bu Nana. Ya, kalau Bu Fitri nomor 1, yang selanjutnya kita mau ke yang nomor 2 ini Bu. Kita mau melihat yang bagian nomor. Berarti kalah, Bu, kalau nomor 1. Itu kan kalau presiden. Saya kan nggak nyalon presiden, Reza. Oke, menerima serangan fajar sepertinya Reza ini Bu. Iya, pokoknya kalau Reza pilih saya di cancel ya Bu. Saya jadi pengujinya aja. Oh siap Bu, insya Allah. Dan keuangan. Nah, ini untuk itu kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nahrul atas waktunya untuk saya berkampanye di sini. Kebetulan untuk paslon nomor 2 ini saya tidak punya wakilnya, jadi single fighter kalau di aktuaria. Tapi bukan berarti dosen yang lain itu hanya bisa misalkan saya ngajar aktuaria, bukan berarti saya cuma bisa aktuaria. Bu Nahrul misalkan ngajar kalkulus, bukan berarti Bu Nahrul cuma bisa topiknya kalkulus gitu ya kan Bu? Siap. Nah, untuk topik matematika, aktuaria dan keuangan, saya share screen dulu. Nah, share screen yang mana ini? Nggak bisa ya? Bisa Bu, tadi Bu Fitri paslon 1 bisa Bu. Aduh, ini berarti saya nggak bisa, gimana ini ya?
Berarti menang paslon 2 Bu Andini. Loh, Paslon 1. paslon 1 yang menang ya. Iya. Ya, Coba Bu, lagi Bu, ulangi Bu. Coba ulangi lagi. Nah, sudah belum? Sudah Bu, sudah. Iya, jadi calon saya, jadi nyalon. Nah, untuk topik penelitiannya aktuaria dan keuangan, tapi nggak tertutup pada aktuaria dan keuangan juga sebetulnya. Di sini biasanya itu terkait dengan optimalisasi dan peramalan portofolio saham dan instrumen keuangan lainnya. Jadi banyak ini kakak tingkat kalian sudah ngambil optimalisasi portofolio. Ada yang menggunakan sejauh ini paling banyak menggunakan value at risk dan tail value at risk. Dimana value at risk ini kan sudah kalian pelajari ya di mata kuliah pemodelan dan teori risiko. Ada indeks lain seperti Sharpe, Trainer, Jensen, terus bisa di natural hedging kan. Nah intinya gimana cara kita membuat portofolio saham yang paling cuan, paling aman. Nggak cuma saham, ada instrumen keuangan lainnya. Kan kalian juga udah belajar tuh, ada banyak instrumen keuangan kayak reksadana, emas, obligasi. Itu juga bisa kita buat portofolionya dan kita optimalkan. Terus ada manajemen risiko ekonomi dan keuangan. Ini tentang ekspor impor, gimana cara memanagenya, saham, reksadana, obligasi, produk-produk keuangan lainnya. Nah, jadi terkait dengan ini biasanya data yang diolah adalah data saham karena paling banyak ya. Saham, obligasi, ekspor impor juga datanya sekarang sudah terbuka dan sangat bagus di BPS, bisa kita olah juga. Lalu untuk topik selanjutnya, ini biasanya pemodelan multistatus dan multiple decrement. Multistatus dan multiple decrement ini biasanya terkait dengan rantai Markov. Ini biasanya saya duet sama Bu Nahrul nih, antara kami berdua dari jadi pembimbing atau satu pembimbing satu penguji. Nah, tapi ini terkait dengan rantai Markov karena topik-topik dari rantai Markov itu sangat banyak dan sangat mudah untuk dieksplor. Bisa kalian eksplor dari sisi transmisi penyakit, ada pemodelan ibu hamil melahirkan, terus rantai Markov diskrit, kontinu, dan lain-lain. Nah, tentunya kalau mau yang aktuaria banget, itu kalian bisa ke perhitungan premi dan dana pensiun. Gimana sih cara merencanakan dana pensiun? Untuk karyawan swasta, untuk yang memiliki bisnis, untuk pensiunan, mungkin PNS yang merasa dana pensiunnya kurang dari negara. Nah, itu gimana cara perencanaannya gitu. Terus perhitungan net premium, natural hedging. Nah, agar ada gambarannya, biasanya kalau yang sama saya itu ngerjainnya apa? Nah, ini ada contoh TA dari kakak tingkat kalian. Di sini ada yang kita mengolah harga saham BBRI, angka harapan hidup. Lalu di sini ada fuzzy time series Markov chain. Jadi kan tadi spesialis untuk penelitian saya lebih banyak ke arah rantai Markov. Mau rantai Markov-nya difuzzy-kan, mau diskrit, mau dikontinukan, mau dihiddenkan, mau di macam-macam kan, ada banyak sekali tipe rantai Markov, itu ada banyak. Jadi ada beberapa penelitian ini tentang Markov chain dan fuzzy time series Markov chain. Ini tentang inflasi, lalu saham IJPP. Terus selain itu ada juga yang sering mahasiswa kerjakan dengan saya juga tentang value at risk tadi. Baik value at risk di dana pensiun, value at risk untuk optimalisasi portofolio saham, value at risk untuk prediksi risiko logam mulia, emas dan perak menggunakan extreme value theory. Terus ada juga selain itu hold linear trend, hold winter. Nah, ini juga salah satu teknik forecasting, baik yang ada musimannya ataupun yang nggak ada musimannya. Terus ada juga ini kemarin Rahayu, kita menghitung premi untuk pasien tuberkulosis.
Nah, ini adalah historis kakak tingkat kalian biasanya ngambil apa kalau sama saya gitu, kalau ambil topik ini. Nah, selain itu, ini kan yang TA yang sudah pernah terjadi. Nah, saya juga mau lihat kan tadi seperti Bu Fitri kan ada Google Scholar-nya. Nah, tadi kalian sebetulnya bisa lihat di sini. Nah, kalau misalkan kalian bingung, nih kalian ketik scholar.google.co.id. Jadi kalau mau nyari gambaran lain tentang penelitian-penelitian dosen kalian atau penelitian-penelitian siapapun, di situ kalian bisa ketik di sini, lalu kalian bisa cari sini, ketikkan Andini Iteba gitu. Nanti muncul, klik. Nah, di sini kita urutkan. Nah, di sini penelitian saya, penelitian pribadi yang bukan TA, ini banyak berkisar pada fuzzy time series, pemodelan Markov untuk transmisi penyakit. Terus ini Markov lagi, ini ARIMA, ini value at risk, forecasting menggunakan Markov. Terus dana pensiun tadi, GWPR, sini dana pensiun lagi. Terus ini tadi Holt-Winter, penghalusan eksponensial dan komposisi saham, ini Holt-Winter tadi. Terus ini ada tentang premi, ada tentang JKN, ini juga tentang Markov chain, ada Markov chain dan perhitungan premi, ini juga tentang rate Markov ini untuk perhitungan tabel morbiditas mortalitas. Tuh. Nah, jadi kalau topik yang tentang aktuaria, tentang keuangan, biasanya berkisar itu. Kalau misalkan bingung, Bu, saya bingung cari datanya. Nah, yang penting kalian ada idenya dulu, nanti perkara data, kita bisa cari bersama. Data saham itu terbuka luas, data ekspor-impor juga sekarang sudah terbuka luas. Kalau kalian tertarik ke arah pemodelan kesehatan, saya juga punya datanya kalau kalian mau. Nah, tapi sama kayak Bu Fitri tadi, saya lebih suka dipilih sebagai penguji sebetulnya dibandingkan pembimbing. Jadi mungkin pilih pembimbingnya Bu Fitri saja biar saya yang jadi penguji gitu. Itu lebih menantang menjadi penguji. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya nanti di akhir aja ya Bu, ya kita rangkum dulu Bu. Mungkin teman-teman mahasiswa masih mencatat ini Bu. Mencatat ya. Nanti di akhir harus ada ini kan, apa pemungutan suara kan, paslon nomor berapa yang menang. Iya Bu. Ya baik, kalau begitu saya kembalikan ke Bu Nahrul. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Andini. Dari paslon 2 ke paslon selanjutnya ini. Bu Andini boleh ini stop share screen. Matematika yang akan Insya. Untuk itu kepada Bapak dipersilahkan Pak. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa semester berapa? Semester 7 ya? Semester 7 ya? 7 Pak. Anak-anak Baik, Bapak di Pak. semester 7. Di sini yang Bapak lihat ada Adam, Riza, ya. Cuma 2 ya? Oh, ada juga Nabila. Ada semua, Pak. Nabila, Nabila, ada semua? Iya, cuman Theo Pak yang belum ada. Oh iya, oke. Oke, kalau ini terkait apa tugas akhir di bawah bimbingan Bapak, ya udah pasti apanya topiknya terkait dengan aplikasi ada Pak ya, gerakan lebar. Terus nanti akan Bapak tampilkan beberapa ini
beberapa topik yang udah Bapak pilih ya, yang bagi mahasiswa yang udah mengambil mata kuliah linear pasti udah kenal istilah-istilah ya. Ini berikut Bapak tambahkan. Belum kelihatan Pak screen-nya. Oh ya, siap. Ini udah. Nah, sudah Ini Pak. banyak ya, banyak udah Bapak kan pilih ya kayak gitu. Nih namanya covernya topik tugas akhir aplikasi algebra linear ya. Nah, yang pertama dalam pemodelan warna digital ya, itu ada warna dasar itu adalah red, R ya. R red, G itu green, B-nya blue. Jadi warna-warna itu disimbol dengan R, G, dan dengan vektor C di R. Jadi warna dasar itu diwakili sebagai suatu vektor di bidang di ruang. Dan nilainya antara 0 sampai 25. Jadi sebagai contoh di sini kalau oranye kita diwakili oleh vektor 255 sampai 0. Kalau vektor ungu diwakili oleh vektor C2 0 dan 295 dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita akan menentukan basis ortonormal dari ini ya. Sininya supaya nanti setiap warna tujuan mendesain basis ortogonal supaya setiap warna yang ada yang kita lihat itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis ortogonal tersebut. Ya, itu apanya? Inti dari akhirnya. Jadi mencari menentukan basis ortogonal, kemudian menyatakan setiap warna yang ada itu sebagai kombinasi linear dari basis-basis ortogonal tersebut. Itu topik yang pertama. Yang kedua ini yang jelas ya, analisis komponen utama yaitu terapan algebra linear dalam statistik ya. Di sini kita mengapakan aplikasi dari nilai eigen ya. Jadi intinya dari terapan di sini, terapan algoritma dalam statistik menyederhanakan kumpulan data dalam bentuk matriks ya, n kali n itu menjadi suatu skalar aja. Jadi matriks n kali n diapakan dengan suatu bilangan. Bilangan tersebut adalah bilangan nilai eigen ya. Jadi sebenarnya kita harus melakukan menentukan juga dulu vektor eigennya. Jadi ini tujuannya menghemat ya waktu yang tadinya kita bekerja dengan n kali n, sekarang hanya dengan satu bilangan aja ya tujuannya. Oke, selanjutnya waktu di kuliah algebra linear ya semester 5 ada istilah materi ortogonal. Ya. Bagaimana mendesain materi ortogonal? Apa syarat-syarat dari satu materi ortogonal? Itu sudah kita pelajari ya di mata kuliah algebra linear. Nah, di sini kita lihat nanti aplikasinya, yaitu dalam membuat animasi pesawat itu bisa dinyatakan sebagai matriks. Karena dalam pembuatan pesawat ada gerak rotasi, ada gerak sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan juga ada gerak rotasi. Nah, semua gerak-gerakan itu bisa diwakili oleh suatu matriks ortogonal. Ya. Jadi, kalau pesawatnya sedang landing, itu matriks ortogonalnya apa? Atau pesawatnya take off, matriks ortogonalnya seperti apa? Nah, itu di sini yang ada ya. Selanjutnya, ini juga sama
aplikasi materi ortogonal dalam kriptografi matriks, ya. Yaitu menyatakan matriks itu sebagai modulo 26, ya, pelibatan 26. Modulo itu pelibatan 26. Di matriks ortogonal itu bisa dinyatakan dengan matriks inskripsi, yaitu matriks yang pelibatan 26. Nah, di sini gunanya yaitu untuk ya, kurang jelas itu terusnya. Ya, bukan di sini menyatakan apa matriks ortogonal ini dalam bentuk matriks yang modulo 26. Nah, sebagai informasi, kalau modulo 2 aja itu bilangannya antara 0 dan 1 saja. Kalau modulo 26 ini kan alfabet nih, alfabet ada 26 ya. Nah, jadi setiap matriks itu dinyatakan sebagai entry-entry-nya dalam bentuk modulo 26 alfabet ya. Banyak lagi sebenarnya apa. Sini juga ada materi ortogonal kita nyatakan sebagai dekomposisi dari matriks Q dan R, ya. Mana matriks Q-nya adalah materi ortogonal dan R-nya sebagai matriks di atas. Bagaimana caranya ini nanti kita bahas dalam bimbingan. Kalau kamu ada yang bimbingan pada memilih topik ini, bisa nanti dipelajari bagaimana menentukan matriks Q. Mirip dengan waktu di materi aljabar linear dekomposisi LU, ya. Dimana L-nya matriks segitiga bawah dan U-nya matriks segitiga atas. Nah, sementara kalau di sini Q-nya adalah matriks ortogonal dan R-nya matriks segitiga atas. Dimana Q-nya di sini di langkah-langkah menentukan Q adalah tentukan nilai eigennya matriks dulu, vektor eigennya, kemudian di vektor eigennya di Gram-Schmidt, ya, diortogonalkan. Nah, itulah matriks Q-nya. Nanti R-nya bisa dihitung setelah dilakukan OBE. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi waktunya kayaknya nggak cukup. Nanti udah 9 nggak kebagian. Ya mungkin itu aja, cukup. Sekian Bu Nyahrul, ya. Halo. Terima kasih banyak. Nanti mungkin slide-nya bisa nanti di-share ya? Iya. Semua nanti Pak, biar nanti teman-teman bisa baca. Saya share di grup ya. Iya Pak. Bagi calon mahasiswa bimbingan Bapak bisa memilihnya, mereka menguasai. Ya, cukup sekian. Baik Pak, dan Barinsyah, paslon nomor 3 ya. Ya. Baik. Dari mulai bidang sudah aljabar dan matematika sudah. Sini saya akan menampilkan tugas akhir. Nah, jadi saya share screen lagi. Sudah kelihatan teman-teman? Oh ini. Sudah Bu. Oke, jadi di sini tadi karena tadi sudah tahu topiknya apa. Nah, selanjutnya bagaimana menulisnya? Menulisnya atau laporan tugas akhir. Nah, di sini saya ada nomor 7, struktur laporan tugas akhir. Ada 2 sih, itu sama. Yang ini Word, yang ini PDF. Jadi, saya lihatkan dari yang PDF dulu ya. Nah, di sini teman-teman ada sedikit ringkasan yang bisa teman-teman ambil. Ini kalau Word ya bentuknya Word, PDF ya bentuknya PDF gitu aja ya. Isinya sama.
Nah, di sini teman-teman untuk menulis tugas akhir sudah ada template-nya yang bisa memudahkan teman untuk seperti ini. Mulai dari cover, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan ya sama kebutuhan masing-masing. Nah, jadi judulnya apa, terus namanya siapa, NIM-nya berapa, langsung aja diganti nanti. Nggak perlu nama mahasiswa _2, nggak perlu kayak gitu, langsung aja seperti biasa. NIM-nya juga langsung ditulis, terus tahunnya disesuaikan. Begitu juga untuk halaman kedua, juga sama. Nah, halaman selanjutnya adalah halaman pengesahan. Nanti di sini sudah saya buatkan template untuk teman-teman mengisi ini dalam bentuk titik-titik, jangan titik-titik doang, nanti teman-teman ganti sama judulnya. Tinggal disesuaikan saja. Nama, nanti juga berarti diganti sama namanya teman-teman, NIM-nya juga diganti. Tuh, disesuaikan. Nah, di sini juga ada nama lengkap beserta gelar, ya jangan seperti ini tapi nanti diganti ya. Nama pembimbing 1-nya, pembimbing 2-nya. Nah, nanti di sini bisa dihapus TTD-nya, nanti diisi dengan TTD beneran kayak gitu. Ini untuk terakhir nanti kalau halaman pengesahan minta tanda tangannya terakhir. Tapi teman-teman sudah bikin template-nya dari awal. Tuh, inilah gunanya tadi saya share NIDN, nama lengkap dosen biar teman-teman tahu. Abstrak di sini, nah, halaman selanjutnya. Oh ya, kalau halaman pengesahan nggak ada nomornya ya teman-teman. Nomor halamannya nggak ada. Mulai ada nomor halaman itu dari abstrak. Pakai Romawi, jadi 1 Romawi. Di sini penjelasannya sudah ada nih. Abstrak pada laporan tugas akhir adalah ringkasan bla 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 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca untuk membuatnya biar tidak jauh dari template yang seharusnya. Begitu juga yang bahasa Inggrisnya, abstraknya, keywordnya. Nah, kata pengantarnya juga nih, tidak lebih dari 1-2 halaman. Sampai 10 halaman isinya. Terima kasih semuanya gitu. Nih nomor 3, nanti nomor selanjutnya daftar isi. Nah, ini disesuaikan, kalau daftar isinya bisa 1 halaman, kalau lebih ya disesuaikan. Ada daftar tabel kalau teman-teman menggunakan banyak tabel. Terus daftar gambar kalau teman-teman menggunakan gambar juga. Daftar lampiran, nah lampiran ini pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Terus daftar istilah. Nah, kalau istilah belum tentu ada. Jadi kalau diperlukan bisa teman-teman gunakan, kalau tidak diperlukan tidak usah digunakan. Begitu juga dengan daftar simbol. Nah, selanjutnya bab 1 ada pendahuluan. Nah, di nomor untuk Romawi itu di akhir daftar ini ya, mulai dari bab 1 itu sudah tidak penggunaan angka Romawi lagi, tapi ya, angka numerik biasa ini 1, angka 1 gitu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya bagaimana untuk isi dari latar belakang, bagaimana mensitasi. Nah, itu ada lengkap cara-caranya. Rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Nah, sudah ada. Selanjutnya bab 2. Nah, bab 2 ini tinjauan pustaka. Jadi setiap penelitian tinjauan pustakanya tidak sama. Jadi makanya di sini bab-babnya juga nanti menyesuaikan sama teori ataupun konsep yang dibutuhkan. Nah, pada penelitian kayak gitu. Nanti teman-teman bisa bikin subbabnya jadinya 2.1, 2.2 dan seterusnya. Kalau yang ini tadi kan 1.2, 1.3, 1.4 seperti itu. Selanjutnya bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, di sini juga menyesuaikan nih sama penelitian teman-teman tentang apa gitu. Jadi bab 3 tiap penelitian beda-beda seperti itu. Misalnya teman-teman yang ada yang meneliti tentang aljabar, belumlah tentu sama dengan penelitian mengenai misalnya keuangan gitu ya, metodologi penelitiannya. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhan saja. Nanti babnya 3.1, 3.2. Nah, bisa disesuaikan nih. Contoh-contohnya ada ini biasanya. Tapi kalau yang lain juga boleh disesuaikan dengan penelitiannya. Nah, biasanya juga ada yang namanya prosedur ataupun diagram alir yang berbentuk flowchart gitu ya. Teman-teman sudah tahu apa itu flowchart? Sudah, Bu. Oke, mantap. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa baca skripsi kakak tingkatnya untuk jadikan referensi.
Nah, bab 4, oh iya, belum dulu, bab 3. Nah, jadi kalau teman-teman mau seminar proposal, nah sampai bab 3 aja. Cuman sampai sini aja, metodologi penelitian aja. Udah nih, sampai sini doang. Nah, kalau seminar hasil, nah kita lanjutkan ke bab 4-nya, yaitu hasil dan pembahasan. Namanya aja seminar hasil, berarti hasilnya harus ada, gitu. Nah, hasilnya itu juga sesuai dengan penelitiannya teman-teman yang dibutuhkan. Jadi babnya bab 4, tapi subbabnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian teman-teman gitu. Nah, ini juga ada ditampilkan sedikit nih. Bagaimana penulisan tabel? Oh, ini mohon maaf ya, bukan Times New Roman, harusnya juga Times New Roman. Nah, ini kalau penulisan tabel, judul tabelnya itu di atas ya. Di atas tabelnya. Nah, kalau gambar, nah judulnya ditulis di bawahnya gambarnya gitu. Jangan kebalik. Ini contoh aja. Kayak gitu. Nah, di sini bisa berisi apa saja semua hasil penelitian teman-teman gitu. Mau berapa lembar juga boleh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, nanti di sini ada 5.1 kesimpulan, 5.2-nya saran. Di kesimpulan ini menjawab semua tujuan yang teman-teman tulis di awal tadi. Jadi nanti ada di kesimpulan semua hasil dari tujuan-tujuan itu tercapai nggak nih? Sudah ada tulisannya di sini. Penulisan kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Udah ada semuanya. Kayak gitu. Itu juga saran. Nanti untuk yang bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya gitu. Atau dari hasil penelitian itu saran kalian apa gitu untuk pemangku kepentingan, untuk yang lain dan lain-lain. Itu setelah kesimpulan dan saran. Jadi babnya ada 5 ya. 5 bab. Itu selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, di sini juga ada dijelaskan secara singkat bagaimana penulisan daftar pustaka. Nah, format daftar pustaka yang digunakan untuk institusi kita yaitu di ITEBA adalah Harvard System. Sejauh ini masih Harvard System ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai Harvard System. Cara penulisannya beberapa juga di sini sudah dijelaskan. Bagaimana kalau berdasarkan ini jenis penulisnya cuma ada 1 atau lebih dari 1 orang. Nah, kalau 1 orang kayak gini, kalau 2 orang kayak gini gitu. Pokoknya banyak di sini jenis-jenisnya. Kalau artikel gimana, kalau buku gimana, sumber bacaan kalian penuliskannya, ini udah ada semuanya. Kalau dari tesis bagaimana, ada semuanya di sini. Nah, selanjutnya kenapa tadi saya bilang lampiran pasti ada? Nah, minimal kalaupun kalian tidak melampirkan entah itu kuesioner, entah itu data-data kalian, tapi pasti melampirkan Turnitin atau plagiarisme. Atau disinilah nih, jadi teman-teman walaupun misalnya zaman sekarang sudah canggih, banyak yang menggunakan bantuan AI ya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, tapi kita juga punya di sini untuk standar batas plagiasi atau Turnitin, yaitu nggak boleh lebih dari 30%. Nah, buktinya nanti harus dilampirkan di lampiran, tapi mulai dari seminar hasil, kalau proposal belum. Jadi nggak boleh lebih dari 30%. Nah, ini contohnya kayak gini, lampiran Turnitin atau plagiasi gitu. Nah, kalau mau ada data penelitian ya di nomor 2 dan selanjutnya gitu. Oke, itu untuk format penulisan laporan tugas akhir. Nah, yang di Word ini kan tersedia secara online ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa unduh atau download. Nah, tapi karena dia ini tersedia secara online, ada keterbatasan teman-teman. Tadi kita udah lihat secara PDF-nya ya. Saya tunjukin beberapa deh yang keterbatasannya. Contohnya yang kayak gini. Nih, tadi di abstrak kita lihat nomor halamannya menggunakan Romawi ya. Nah, kalau di online-nya dia tuh punya keterbatasan nih Word-nya ini. Jadi dia nggak ngebaca yang namanya angka Romawi. Dia ngebacanya dibaca angka biasa, numerik biasa ini. Nah, nih kan jadi dia angkanya biasa kan, padahal nanti di bab 1 mulainya. Nah, 1 lagi angka biasa gitu. Jadi ada beberapa keterbatasan kalau dia diupload secara online di sini gitu. Tapi tadi saya udah kan yang PDF juga untuk jaga-jaga teman-teman kalau ada yang bingung kayak gitu. Itu sudah
Untuk struktur laporan penulisan tugas akhir yang bisa saya sampaikan, kita akan masuk materi kan saya udah jelasin bagaimana mensitasinya, menyinggung bagaimana menulis deskripsi. Menggunakan Mendeley. Tadi di awal Bu Andini sudah benar-benar tekankan untuk teman-teman agar bisa menguasai materi yang setelah ini. Kenalkan, ini adalah dosen baru di Prodi Matematika, itu Bapak Andro. Selamat datang Pak Andro di keluarga besar teman-teman matematika angkatan 2. Ya, selamat datang. Mohon bimbingannya, Bu Nana. Sekaligus mau perkenalan, Bapak nanti merahnya kan biar teman-teman pada tahu nih mukanya Pak Andro begini. Oke. Di menggunakan Mendeley, saya persilahkan kepada Pak Andro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Andro Kurniawan, dosen baru matematika di ITB. Ini sepertinya saya belum sampai 1 bulan di sini. Mungkin ada beberapa nama yang sudah pernah saya dengar kayak ini. Mungkin sudah ada yang pernah ketemu. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang Mendeley. Izin saya screen ya, Bu Nana. Ya, silakan Pak. Apakah sudah kelihatan layarnya, teman-teman? Sudah Pak. Oke, baiklah. Mendeley adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai reference manager. Dengan menggunakan Mendeley, Anda dapat mengelola referensi tulisan dengan mudah. Anda dapat memasukkan atau mengupload sebuah file ke Mendeley 1 kali, kemudian bisa dipakai berkali-kali untuk disitasi. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ya. Pertama-tama harus kita download dulu Mendeley-nya. Bisa kita buka Google, kemudian ketikkan Mendeley desktop. Kemudian pilih yang paling atas yang ada ini ya, installernya. Nah, di sini sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Kalau pakai Windows, pilih Windows. Kalau pakai Mac, pilih Mac atau Ubuntu, pilih Ubuntu. Linux, pilih Linux. Jadi sesuaikan aja. Kalau kebetulan di sini saya pakai Windows 11, jadi saya akan pilih ini. Nah, karena pilih save, karena saya sudah download ya, mungkin tidak perlu dilanjutkan. Nah, nanti setelah selesai download akan ada seperti ini. Kemudian buka aja, install aja ya, yes. Kemudian next, agree, next. Pokoknya standar lah, prosedur standar untuk menginstal sebuah aplikasi. Karena saya sudah install, mungkin di cancel aja karena saya sudah install. Pokoknya tidak ada yang sulit kok pas instalnya, kayak biasalah. Nah, setelah itu, nah pas pertama buka Mendeley, nanti kalau kalian pertama kali maka akan muncul seperti ini, suruh untuk register akunnya dulu. Maka bisa dipilih register sini nanti, kemudian akan diarahkan ke website Mendeley. Kemudian isi saja seperti kayak biasa, sama kayak daftar Instagram atau TikTok, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, setelah itu masukkan lagi email dan password yang sudah didaftarkan tadi, maka akan muncul seperti ini. Kemudian, nah di sini perlu diperhatikan kalau Mendeley-nya belum tersambung ke Microsoft Word, maka ada tulisan di sininya not install. Nah, maka pilih install ini. Setelah dipilih yang install di sini, maka nanti tulisannya akan berubah dari seperti ini, install. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti pada saat buka Microsoft Word-nya, di bagian di sini ya, reference. Nah, itu muncul ini Mendeley. Nah, itu tandanya
Mendeley kita sudah berhasil tersambung dengan Microsoft Word. Oke, selanjutnya, oh ya, ini ada pentingnya juga. Pertama kali kita setting dulu ya. Agar setting di sini bertujuan untuk mengatur tempat lokasi file yang akan kita upload itu di mana. Kemudian mengatur agar file yang diupload itu namanya teratur gitu. Itu di sini ya. Pilih tools, kemudian option, kemudian file organizer. Itu ada di buka Mendeley-nya, nanti akan kelihatan seperti ini. Terus option, file organizer. Nah, di sini kalian bisa atur mau taruh hasil uploadnya itu di mana foldernya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini centang juga dengan dokumen file. Kalau di sini kan kelihatan nih author, year, title. Nanti file upload kalian tuh akan teratur, misalnya pengarangnya Andro 2020 bla 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 gitu judulnya misalkan. Kemudian diokekan. Nah, setelah itu, nah sekarang kita akan coba untuk menambahkan filenya. Ini kebetulan saya sudah ada ngupload 4 ya, jadi maka kelihatan 4 di sini. Seandainya kita pengen tambahkan yang baru, mungkin bisa kita cari dulu. Seperti yang Ibuan ini tadi, bisa kita cari di Google Scholar atau Google Cendekia. Masuk ke sini. Nah, misalnya kita nyari saham misalnya. Nah, caranya bisa juga diklik ini langsung atau bisa klik yang ini aja biar cepat. Nah, kemudian dari ini saya kena contoh aja ya, kita ambil yang ini aja. Nah, dari yang ini bisa kita download dulu. Nunggu ini. Nah, kita download. Misalnya di sini saya taruh di download aja. Ingat ya, nama filenya adalah Garuda. Nah, kemudian dari Mendeley saya tambahkan di sini di add. Nah, tadi kan saya naruhnya di download. Nah, ini. Nah, kemudian open. Nah, maka dia akan otomatis tambah. Nah, di sini bisa kita double klik ya biar untuk melihat isinya, benar nggak yang tadi ini. Nah, benar. Kemudian kalau dilihat di sisi kanannya ini, itu dia apa? Udah otomatis ininya. Di sini ada year-nya. Sorry, kita dari atas. Itu pengarangnya kan ini ya, Diana Tambunan, ini autornya. Kemudian ini jurnalnya, jurnal itu yang ini ya, nama jurnalnya. Kemudian volumenya, volume 4, ini sudah sesuai. Isu ini maksudnya nomornya. Tahunnya 2020, ini juga 2020. Nah, kadang ada kalanya ya, ini ada yang tidak otomatis jurnalnya, jadi harus kita cross check lagi. Seandainya tidak cocok ya, misalnya di sini tahunnya 2024 misalnya nih. Nah, kita bisa rubah langsung di sini, klik aja di sini, kemudian delete, kemudian masukkan 4. Nah, itu dia akan berubah dari 24. Itu kalau kita harus cek juga, soalnya ada juga yang salah ini nilainya itu. Kemudian kita lihat ke library tadi. Nah, ini file-file apa jurnal yang sudah saya upload ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang barusannya. Nah, itu cara masukin filenya ke Mendeley. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mensitasi. Nah, kita buka Word ya, misalnya. Oh ya, maaf, saya ada yang kelupaan. Tadi kan kita setting foldernya ya. Tadi saya settingnya di sini di dokumen Mendeley desktop. Nah, ini file-file yang sudah diupload tadi kan ada 5 ya. Kalau diperhatikan itu namanya teratur nih, pengarang, tahun, judulnya. Ini juga pengarang, tahun, judulnya. Itu gunanya tadi pas kita klik tools, option, kemudian file organizer. Nah, yang di name ini, nah itu biar teratur, itu biar saat ngecek file aslinya kita mudah menemukannya. Oke, kita akan coba citasi ya. Misalnya yang ini misalnya. Ya, karena ini contoh aja ya, mungkin saya langsung kopas saja. Sebenarnya hindari kopas langsung ya, harus di parafrase
parafrase itu merubah kalimat itu berdasarkan kata-kata kita sendiri gitu. Ini karena contoh, saya langsung aja. Nah, misalnya ini taruh kursornya di akhir, kemudian pilih ini insert citation. Nah, kemudian cari pengarangnya tadi. Kalau misalnya ini, nah kalau kita nggak hafal ya, kalau nggak ingat siapa pengarangnya, bisa pilih ini, go to Mendeley di sini. Nah, kan kalau ragu ya, kita lihat di sini. Oh ya, ini yang prestasi ya. Pilih aja di sininya. Ini kelihatan nggak ya? Ini saya ke ini. Oh, Kelihatan, Pak. ini ada apa? Kalau lagi share screen itu, ini Bu, ada yang nampak di atas itu ya. Ini kita ulang lagi, share citation, kemudian go to Mendeley. Nah, misalnya kan ini tadi ya, udah yakin, nah, kita pilih aja sininya, site-nya ini. Nah, maka dia akan otomatis muncul di sini. Jadi tidak perlu kita ketik manual. Nah, di sini kita lihat ada stylenya. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan aja dengan yang diminta. Kalau di sini saya pakai ini ya, APA, American Psychological Association. Kalau salah tadi Harvard ya. Nah, ini bisa gitu. Gantung disesuaikan aja. Seandainya ada yang nggak sesuai nih, misalnya pengen ngedit apa ya, misalnya ada yang diedit misalnya namanya kalau salah atau apa, ini bisa langsung di sini ya. Gitu. Oke, itu ya tentang citasi, itu sangat mudah sekali. Kemudian selanjutnya adalah membuat daftar pustaka. Buat daftar pustaka itu hanya satu klik. Bentar ya, kita buat yang dulu ini. Nah, di sini ini kan ada tulisan insert bibliografi. Nah, taruh aja di kursor yang pengen kita inginkan. Kemudian tinggal klik aja ini, insert bibliografi. Nah, maka dia akan otomatis muncul seperti ini. Oke, sekarang kita coba ini ya, kita coba citasi satu lagi. Ini karena contoh ya, dia saya sebarang aja ininya, katanya. Taruh di akhirnya. Nah, dia pilih ini insert citation. Kalau kita ingat ya, bisa langsung aja di sini. Nah, ini langsung oke. Nah, maka ininya akan otomatis muncul juga di daftar pustakanya ini. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi. Seperti yang tadi juga ya, jika ada kebutuhan seandainya ngedit ini juga bisa langsung diedit di sini. Di sini yang perlu diperhatikan adalah misalnya saat 2. Nah, misalnya kalau ternyata yang pertama tadi nggak jadi nih kita pakai nih, terus kita hapus gitu, mungkin kita salah klik atau apa kan. Nah, di sini kenyataannya kan hanya ada satu nih, tapi daftar pustakanya nggak berubah otomatis. Kita harus pencet dulu di sini, refresh ini untuk menyegarkan. Nah, ya jadi satu gitu, jadi sesuai. Jadi refresh ini gunanya untuk apa? Menyegarkan kembali seandainya ada yang dihapus atau ada yang missing gitu. Oke, itu buat daftar pustaka. Ya, saya rasa cukup ya yang di sini. Yang paling pentingnya adalah kita bisa menambahkan filenya, kemudian baca di sini, terus cross check ininya ada benar apa belum. Jika belum bisa langsung diedit. Kemudian bisa citasi lewat ini tadi, insert citation. Kemudian daftar pustaka itu tinggal taruh kursor aja di mana pengen ditampilkan, kemudian klik insert bibliografi. Kemudian ya, pesan saya lagi ya, ini sesuaikan dengan kebutuhannya, yang diminta apa, stylenya apa. Oke, saya rasa cukup sekian dulu dari saya, Mbak. Bu Nana, saya kembalikan ke Bu Nana. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Andro untuk materinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi terakhir ini, sebelum tanya jawab ya. Jadi kalau ada punya pertanyaan, silakan disimpan dan siap untuk ditanya. Ini. Oke, materi selanjutnya ini adalah materi manajemen waktu dan strategi penyelesaian tugas akhir. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu dosen yang baru juga ini. Tadi sudah ada Pak Andro yang dosen baru juga. Nah, ini juga ada Ibu dosen baru, yaitu Ibu Cinta Rizky Oktarina. Nah, Bu Cinta ini akan menyampaikan materi mengenai manajemen waktu dan strategi penyelesaian tugas akhir. Fun fact-nya, ya, Bu Cinta ini menyelesaikan S1 dan S2 hanya 4 tahun. Jadi keseluruhan 4 tahun. S1-nya hampir 4 tahun. Oke, nah, jadi manajemen waktu dan strategi tugas akhir, saya persilahkan Ibu Cinta Rizky Oktarina untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Bu Nana atas kesempatannya. Mungkin Mungkin boleh kameranya, Bu, biar Oh pada iya, boleh-boleh kita hidup sejenak ya. kenalan ini sama ibunya ini. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Malam, Bu. Ibu lagi di pantai nih, Bu. Iya Mbak, seru. Oke, mungkin sedikit konfirmasi tadi ya Bu Nana, 5 tahun Bu, bukan 4 tahun. 5 tahun ya, Bu, ya. Wah, Iya, lebih cepat lagi ternyata ya kalau 4. iya. Oke. Ini saya izin share screen ya Bu Nana. Silakan. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Terlihat share screen-nya Bu? Terlihat. Selamat malam semuanya. Oke, mungkin perkenalan lagi ya. Nama saya Cinta Rizky Oktarina. Seperti yang sudah dijelaskan, dikenalkan oleh Bu Nana dan Bu Fitri tadi. Untuk malam ini tuh saya akan membahas spesifiknya itu tentang manajemen waktu dan strategi penyelesaian tugas akhir. Nah, kenapa sih topik ini penting untuk mahasiswa akhir seperti kalian? Karena sebenarnya ya banyak mahasiswa yang mampu secara akademik tapi sering tertunda kelulusannya karena kurangnya pengelolaan waktu yang baik atau tidak memiliki strategi yang jelas dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, melalui sosialisasi ini, saya berharap teman-teman semua tuh bisa bersama-sama memahami prinsip dasar manajemen waktu, mengenal beberapa teknik praktis, dan merumuskan langkah-langkah strategis agar proses penyusunan tugas akhir bisa lebih terarah. Nah, teman-teman kan masuknya bareng tuh. Nah, ini kan udah mau keluar tuh jatuhnya di tahun depan. Kalau bisa, keluarnya juga bareng-bareng gitu kan. Nah, lanjut. Kalau kita bicara tentang manajemen waktu, sebenarnya itu manajemen waktu itu bukan cuma soal jam atau sebuah keterampilan gitu, tapi manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu sehingga dapat melakukan suatu kegiatan secara efektif. Dengan kata lain, kalau kita bisa mengolah waktu dengan baik, maka kita bisa bekerja dengan lebih efektif, yang tentunya nantinya kita tidak akan mudah stres karena banyaknya tekanan dari berbagai arah. Nah, kita juga bisa lebih cepat mencapai target, salah satunya itu lulus dengan tepat waktu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin pentingnya dalam memanajemen waktu. Yang pertama itu mulai dari membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan skala prioritas. Nah, sebelum melakukan sesuatu itu biasanya kan kita melakukan skala prioritas. Mungkin itu dilihat dari deadline atau besar kecil efek dari apa yang akan kita kerjakan nanti. Yang kedua itu akan menjauhkan kita dari yang namanya stres. Mahasiswa sekarang itu kan mungkin lebih rawan stres ya. Kita Gen Z kan ya, Gen Z dikit-dikit healing, dikit-dikit ngopi gitu kan. Nah, selanjutnya itu manajemen waktu
waktu itu juga bisa bikin kita lebih produktif sehingga nanti kita dapat menghindari hambatan serta gangguan yang menghalangi dari capaian kita nanti. Dan yang terakhir itu mengurangi kecenderungan untuk menunda. Nah, kalau untuk analoginya sendiri, tugas akhir itu merupakan proyek terbesar yang dilakukan selama kita menempuh pendidikan sarjana. Nah, misalnya tuh analoginya tuh mirip kayak bangun rumah. Nah, bangun rumah itu kan harus ada denanya, butuh jadwal kerjanya, dan juga harus ada material yang datang tepat waktu gitu. Kalau seandainya urutannya nanti salah, misal kita bangun atap dulu baru bikin pondasi, gimana tuh atap bisa berdiri kalau pondasinya nggak ada gitu kan? Nanti pasti hasilnya akan amburadul, malah nantinya itu akan menghambat kelulusan kita, atau mungkin nanti bakal nambah semester, bayar lagi UKT-nya. Nah, kalau untuk hambatan nyata itu ya, mulai dari banyak ini sangat-sangat fakta gitu kan. Yang pertama itu nanti aja deh, besok mulai. Tapi besoknya nggak mulai juga. Nanti aja deh, besok mulai. Gitu aja terus. Oh, nanti aja deh, udah isah. Udah sampai subuh ternyata nggak mulai-mulai juga. Nah, itu pasti pernah terjadi. Yang kedua, sibuk dengan kerja sampingan yang mengakibatkan waktu untuk mengurus tugas akhir semakin menipis. Yang ketiga, revisi dari dosen itu sering dianggap beban, padahal revisi dari dosen itu juga untuk menunjang tugas akhir teman-teman biar bisa lebih baik dari sebelumnya untuk menjalani proses akademik terakhir yang harus ditempuh, yaitu skripsi. Yang keempat tuh, distraksi seperti Netflix, scroll TikTok yang awalnya cuma mau 5 menit, tiba-tiba udah 1 jam, main game, mabar ML, PUBG, dan lain sebagainya. Atau apalagi sekarang ada Roblox kan? Nah, itu juga bisa membuat kita hilang fokus kalau hal-hal tersebut tidak kita kontrol, yang menyebabkan waktu kita akan habis tanpa sadar. Tips anti prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Ini hanya ada contohnya aja ya, kayak teknik Pomodoro. Misal 25 menit fokus, nggak boleh megang HP, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kita fokus ngerjain, nggak boleh fokus kita teralihkan dari TA kita gitu, terus 5 menitnya istirahat. Itu bisa diulang berulang kali. Terus kita bisa bikin to-do list kecil tiap hari. Oh, jam 8 sampai 8.30 mau review artikel yang ini. Oh, 8.30 sampai jam 9 nulis ringkasan artikelnya, dan lain sebagainya gitu. Terus untuk catat progres di papan. Nah, ini itu sangat penting karena supaya kadang kita berkembang tanpa kita sadar. Kayak ternyata kita udah sejauh ini tapi kita nggak sadar. Jadi kalau misalnya kita catat progres kita bakal sadar ke depannya itu pasti yang harus diperbaiki gitu. Nah, untuk contohnya nih, ada mahasiswa A. Mahasiswa A itu menyelesaikan tugas akhirnya dalam 6 bulan. Nah, rahasianya apa? Dia selalu konsultasi rutin, meskipun progresnya sedikit demi sedikit. Selain itu, dia juga punya kebiasaan menulis sedikit demi sedikit setiap hari. Nah, kalau seandainya suatu hari gitu teman-teman cuma menulis 2 paragraf atau 1 paragraf, itu nggak apa-apa. Yang penting dilakukannya konsisten tiap hari. Nggak harus 1 hari langsung jadi bab 2. Kan nggak mungkin ya kita langsung ngerjain kayak gitu. Dicicil aja, yang penting dia konsisten. Terus ada juga cerita mahasiswa B. Nah, mahasiswa B itu dia punya niat baik, tapi sering menunda dengan alasan menunggu momen yang sempurna. Sehingga nanti TA-nya tertunda 1 tahun, padahal ya yang namanya skripsi itu tidak ada skripsi yang sempurna. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, jadi nanti si mahasiswa B ini baru mengerjakan skripsinya itu menjelang deadline. Jadi nanti karya tulisannya tidak maksimal, revisinya menumpuk. Jadi ujung-ujungnya nanti apa? Stres lagi, menunda lagi. Nah, selanjutnya itu kita ke tools favorit.
Nah, kalau tools favorit itu untuk referensi otomatis kayak yang udah dijelasin sama Pak Andro tadi, itu ada Mendeley yang diwajibkan sama Bu Kaprodi untuk dipakai karena ini sangat-sangat membantu. Setelah itu ada ChatGPT. Ingat, ChatGPT itu digunakan untuk membuka wawasan, bukan misal analisis regresi adalah keluarkan di ChatGPT itu langsung teman-teman copy terus masukin ke Word. Nggak bisa, ChatGPT bukan digunakan untuk hal seperti itu, tapi hanya untuk menambah wawasan, cross-check, dan lain sebagainya, bukan langsung copy-paste. Terus Google Calendar bisa dipakai untuk reminder konsultasi kalau teman-teman lupa gitu. Terus Google Scholar itu bisa banget digunain untuk mencari referensi, karena ada satu lagi sebenarnya kalau mau ngebuka artikel internasional yang kekunci nanti tanpa beli. Biasanya kan kalau artikel internasional itu bayar. Lalu selanjutnya, kalau untuk kesalahan fatal, menurut saya yang pertama itu menunggu inspirasi datang. Padahal inspirasi itu muncul ketika kita sudah mulai bekerja, bukan sebaliknya. Jadi teman-teman jangan sampai nunggu mood tapi membiasakan diri untuk memulai. Yang kedua, itu jarang konsultasi dengan dosen pembimbing. Nanti itu revisinya menumpuk dan saat sudah mendekati deadline, mahasiswa jadi kewalahan. Yang ketiga, itu tidak punya target yang jelas. Akhirnya banyak yang berhenti di bab 3 dan tidak melanjutkannya karena mereka tersesat dan tidak tahu arah berikutnya. Kalau ketiga kesalahan ini bisa dihindar, peluang untuk menyelesaikan TA tepat waktu akan jauh lebih besar. Nah, di sini ada strategi penyelesaian tugas akhir. Sebenarnya untuk strategi penyelesaian tugas akhir itu bisa kita mulai dari hal yang sederhana. Yang pertama, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur supaya tahu arah yang ingin dicapai. Setelah itu, penting untuk membuat timeline, misalnya target bab atau target mingguan. Timeline ini jangan hanya dibuat sekali, tapi harus direview dan direvisi setiap minggu agar tetap realistis dengan kondisi kita. Selanjutnya, komunikasi dengan dosen pembimbing yang harus dilakukan secara teratur tentunya. Jangan tunggu diminta, tapi proaktif memberikan update progres. Di sisi lain, kita juga berupaya untuk menemukan waktu kita sendiri, artinya mencari jam-jam produktif yang kita paling cocok untuk menulis atau menganalisis. Misalnya si A ternyata jam 9 sampai jam 12 siang. Oh, si B jam 3 sampai jam 6 sore, ataupun tengah malam atau gimana gitu, karena kan kita punya pola kehidupan masing-masing. Dan yang terakhir, pastikan untuk selalu meluangkan waktu khusus untuk mengerjakan skripsi. Dengan strategi ini, teman-teman mungkin akan terasa lebih terstruktur, tidak menumpuk di akhir, dan peluang untuk selesai tepat waktu akan jauh lebih besar. Kalau untuk pengalaman dari saya sendiri itu, saya kemarin skripsian itu di semester, malah kalau sekarang kan udah bisa ngajuin judul ya Bu Nana setelah ini. Betul. Nah, kalau saya kemarin ya itu terlambat, kami baru boleh ngajuin judul di semester 8. Jadi di semester 7 itu belum ada yang ngajuin judul sama sekali, mau skripsi ataupun tesis. Itu di Januari ujung itu saya baru ACC judul. Baru bimbingan pertama sama dosen pembimbing. Tapi karena saya ngerjainnya rutin, sering bimbingan juga, saya dulu bimbingannya tiap minggu. Mungkin ibu itu agak muak juga mungkin ketemu saya, tapi saya juga harus mengejar tugas akhir saya biar cepat selesai, karena kan jatuhnya itu tinggal 4 bulan untuk menyelesaikan tugas akhir dari awal sampai ke sidang skripsi. Tapi berkat usaha saya itu saya selesai sidang di awal Mei kemarin, begitupun juga dengan tesis. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman, apalagi dari Prodi sudah memberikan kelonggaran ke teman-teman, udah boleh ngajuin judul di semester 7 bukan di semester 8. Jadi nanti kalau udah masuk semester 7 semester 8 yang otomatis itu kita udah ada mata kuliah skripsi ya di KRS, itu teman-teman udah bisa langsung seminar proposal, jadi nggak perlu ulang lagi dari awal. Oke. Kalau untuk timelinenya sendiri ini kurang lebih
4 bulan 2 minggu. Mungkin 1 sampai 2 minggu ke depan teman-teman bisa mulai cari topik dulu dan metode yang mungkin relevan dengan minat teman-teman. Terus dibuat bab 1, latar belakang dari penelitiannya. Bab 2, teori-teori yang nantinya akan digunakan untuk menyusun bab 4. Bab 3, metodologi alur penelitian dan variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, di minggu ke-9 dan 10 itu teman-teman udah bisa maju ke seminar proposal dan revisi. Di minggu ke-11 udah bisa pengumpulan data, bisa melalui kuesioner, bisa melalui form, bisa juga kalau mau ngambil data di website kayak BPS atau data saham gitu. Nah, di minggu ke-12-13 teman-teman udah bisa menganalisis data tersebut, melakukan pengecekan asumsi, apakah datanya cocok atau tidak dengan metodenya. Di 14 dan 15 itu teman-teman udah bisa nyusun bab 4 dan bab 5. Di minggu 16-17 seminar hasil, dan di minggu ke-18 udah bisa maju sidang. Nah, kalau pembagian waktunya seperti ini, pengerjaan TA akan menjadi lebih terarah. Nah, nantinya jadi kita nggak punya beban yang ditumpuk di akhir gitu, dan target kelulusan mungkin lebih bisa digapai. Nah, jadi di sini harapan saya kalau bisa, ini baru tanggal 11 ya, kalau bisa teman-teman udah bisa secepatnya mengajukan judul tugas akhirnya ke prodi, biar kami di sini para dosen juga senang kok kalau misalnya teman-teman bisa tamat lebih cepat dan tepat waktu gitu. Mungkin cukup, Bu Nana. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Oke, itu dapat kami sampaikan. Pak Andrew dan juga Bu Cinta. Dan juga diskusi. Untuk itu kepada teman-teman mahasiswa dipersilakan bagi yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan boleh pertanyaannya. Dipersilakan, ayo siapa duluan? Theo mau nanya, Theo. Saya mau nanya, Bu. Oh ya, Adam, boleh tanya lah, Adam. Mungkin saya tertarik pada paslon nomor 1 nih, Bu. Ya, boleh. Jadi mau nanya apa nih ke paslon nomor 1, atau mau diskusi apa ke atau ke paslon yang lain juga? Tadi kan Bu Fitri menyebut tentang machine learning. Terus kebetulan saya juga sedang mempelajari machine learning. Yang menjadi pertanyaan itu adalah relevansi machine learning gitu loh, Bu. Maksudnya apakah boleh memfokuskan penelitian itu kepada machine learning? Oke, itu aja, Adam? Itu sih, Bu. Iya, Bu. Oke. Mungkin untuk tema pemilihan judul atau temanya, Bu. Oke. Baik, Bu Fitri mungkin bisa langsung ditanggapi nih pertanyaan bimbingannya ini. Oke, saya kira tadi kamu tertarik sama orangnya, baru saya tanya, tertarik sama orangnya atau sama apanya gitu, Dam? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya ya. Direkam loh Bisa ini. aja, Adam. Oke, kalau untuk mesin learning, kalau tadi sudah saya sampaikan juga ya, jadi itu memang fokus saya baru-baru ini gitu ya, baru sekitar 1,5 semester ini saya fokus ke mesin learning, karena rencananya nanti untuk kuliahnya mau ke arah situ gitu. Nah, mungkin kalau Adam tertarik bisa kita sharing untuk belajar bareng gitu ya, sama-sama saling memanfaatkan gitu.
Nah, kalau untuk topiknya apakah bisa difokuskan ke machine learning itu sendiri? Machine learning itu kan dia lebih masuk di apa ya? Lebih banyak ke penerapan gitu ya. Nah, penerapan itu sebetulnya tuh ada, kebetulan yang saya lagi coba dalami itu sekarang itu untuk machine learning yang decision tree yang di dalamnya ada random forest gitu. Nah, nanti di dalamnya tuh masih banyak lagi jenis-jenisnya gitu. Nah, nanti itu mungkin bisa dikaji lebih dalam. Kalau memang nanti bimbingannya sama saya, kita akan kaji dulu. Nah, nanti dari sekian banyak machine learning mana sih yang bisa kita dalami, kemudian nanti itu bisa diaplikasikan ke data yang mana gitu. Nah, nanti data apa sih yang tersedia gitu, nanti datanya mana yang cocok gitu, nanti kita sesuaikan lagi, digali lagi. Kalau misalkan fokus machine learningnya itu sendiri, jadi nggak hanya sekedar apa ya, kayak ada membuat sesuatu gitu ya. Kalau kemarin saya kebetulan dengan anak teknik komputer itu dia ngasih saya sesuatu yang mesin learning yang dikaitkan dengan klasifikasi gitu. Nah, itu juga bisa, tapi nanti karena kalian jurusan matematika, tapi tentu dikaitkan dengan matematika, mungkin lebih ke apply-nya. Itu bisa, Adam. Syam. Oke, Bu. Berarti bisa ya, Bu? Insya Allah bisa. Saya ngomong bisa sekarang, maksud kamu dengan maksud saya mungkin berbeda. Nanti nunggu SK-nya muncul, kalau memang saya ya kita diskusikan. Kalau machine learning-nya mau diimplementasikan untuk topiknya Pak Sabar juga mungkin bisa gitu ya. Oke, Bu. Oke. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin Makin bagus. Makin bagus. Biar slot pembimbingnya nggak kepenuhan, nah cepatlah melamar Bapak Ibu dosennya gitu ya. Dengan menggunakan mahar yang sesuai. Nah, biar diterima lamarannya, begitu ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Adakah selanjutnya? Oh iya, tadi Bu Cinta bidang minat atau keilmuannya sudah dikasih tahu Bu Fitri ya, sudah di-spill oleh Bu Fitri. Nah, kalau Pak Andrew ini bidang minat atau keahliannya itu di matematika terapan ya, teman-teman. Bisa teori graf, bisa optimasi, bisa numerik, banyak bisanya ini Pak Andrew. Oke, adakah pertanyaan selanjutnya? Reza nih biasanya suka nanya nih, Reza nih. Wah, AFK nih. Bingung Udah Bu, pada mau nanya tidur apa. Bu Nana? Oh, iya ini didongengin ya Bu ya dari tadi. Rafasi aja tidur dengarnya. Waduh. Oke, adakah pertanyaan nih? Ada nggak nih pertanyaan nih? Ditungguin Bapak Ibu dosennya ini. Mumpung masih bisa bertanya sebelum melamar ini. Saya ada pertanyaan Bu. Ya, silakan. Kan rencana saya kan skripsi saya itu mau tentang survei Bu ya. Itu kalau metode pengumpulan survei pembuatan surveinya apakah ada bimbingannya atau enggak Bu ya? Itu aja sih pertanyaan saya. Oh, itu aja Reza. Oh, berarti kamu sepertinya Iya Bu. mau memilih itu juga ini ya. Saya pilih nomor 1 Bu soalnya. Bagaimana Bu Fitri? Ada pertanyaan dari Reza. Saya nggak mau sama Reza. Reza, Siap Bu. ya Reza, ini kayaknya kamu tuh mau lanjutin yang di indeks stat dulu ya? Iya Bu. Iya. Kalau misalkan mau survei ada bimbingannya atau enggak, namanya dosen pembimbing tentu akan membimbing semaksimal mungkin. Nah, kalau masalah surveinya apa sih gitu. Nah, kalau memang kamu survei kan perlu waktu yang cukup lama. Mungkin bisa bergerak dari sekarang kalau memang survei ya.
bagaimana menyusun instrumennya, apa aja yang harus diukur, masalahnya apa aja. Nah, itu tentu harus ditentukan dulu. Kan belajar teknik sampling kan? Ya Bu, Belajar analisis perancangan survei. belajar Bu. Nilainya apa? Lumayan Bu. Lumayan. Oh, kamu bilang masih lumayan kamu ya. Kamu dapat nilai apa? Diajarin, insya Allah diajarin. Belajar sama-sama. Kalau sama saya prinsipnya belajar sama-sama. Saya bisa belajar dari kalian, kalian juga bisa belajar dari saya. Gitu ya, Ja. Siap Bu. Mantap. Terima kasih Bu Fitri. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Sepertinya paslon 1 sangat laris manis sekali ini ya di Meet. Adakah pertanyaan yang lain dari teman-teman? Vina mau nanya? Belum Bu, belum ada. Belum. Nih, Rantini kali ini mau nanya nih. Wah, Rantini tidur ini. Ibu, saya mau nanya, Oh, Zura. Oke, silakan Zura. Ibu, misalnya kalau kita misalnya kita udah seminar proposal, Bu, terus ternyata kita nge-stuck di jalan dan ngerasa kayaknya mau ganti judul atau topik gitu, Bu, itu gimana ya, Bu? Apa bisa? Dan kalau nggak bisa itu kira-kira untuk bisa gantinya itu pas kapan ya, Bu, gitu, Bu? Itu saja? Iya, itu saja. Oke. Makasih, Bu. Oke. Oh, mungkin paslon nomor 2 ini bisa membantu menjawab ini, paslon nomor 2. Bu Andini? Oke, Bu Nana, Sura dan teman-teman yang lain. Jadi biasanya kalau pembimbing itu mengarahkannya sebelum kalian sempro, itu kalian sudah harus yakin dulu data atau metodologi yang kalian punya itu bisa kalian kerjakan. Oke, jadi bikin proposal itu nggak sekedar kalian punya ide, kalian pengen ini, sempro, selesai. Nggak, tapi biasanya pembimbing akan mengarahkan. Kalian sudah yakin, sudah dicoba datanya ada, nah baru maju seminar. Kalau sempro itu kan nanti juga dikoreksi oleh pengujinya. Kalau pengujinya merasa proposal ini sepertinya nggak bisa dikerjakan atau nggak mampu kamu kerjakan, nah nanti pengujinya akan menyarankan untuk seminar ulang dengan mengajukan judul yang lain gitu. Nah, kalau misalkan di tengah jalan waktu pengerjaannya, saya kira-kira nggak bisa nih, saya mau ganti judul, gimana caranya? Ya seminar ulang, berarti sempro ulang, karena seminar proposal itu kan meng-ACC judul apa yang akan kalian ambil. Kalau kalian berganti judul lagi, ya kalian harus seminar ulang, kecuali judul yang diganti itu tidak merubah substansi penelitian, hanya mengganti SPOK-nya aja, itu nggak perlu seminar ulang. Tapi kalau sampai berubah metodologinya, berubah datanya, nah itu harus sempro ulang. Makanya sebelum sempro, kalian harus pastikan dulu data yang kalian pakai sanggup kalian olah. Jadi walaupun proposalnya sudah jadi, tapi cobalah kalian mengolah datanya dulu, tidak harus sampai finish, tapi sampai kalian yakin kalian bisa menyelesaikan itu, baru maju sempro. Gitu, Zuhra. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Cewek kue mau nanya? Biasanya kalau Zuhra nih bestinya cewek kue nih. Salsa, mana Salsa? Hadir, Bu. Nah, mau nanya apa nih, Sal? Belum ada, Bu. Belum ada. Tivina ya, belum ada. Oke, siapa lagi? Vero. Kalau gitu, siapa tahu ada pertanyaan nih. Oh, Veronya tidur. Oh, enggak ada, Bu. ada juga.
Iya, Bu. Theo, ada Theo? Nggak ada jawaban. Tidur Theo ini. Waode, mau tanya apa nih Waode? Belum, Bu. Belum juga. Mana lagi nih? Nabila. Belum ada, Bu. Belum ada semua ini mah. Oke lah, kalau tidak ada lagi berarti karena tidak ada pertanyaan, yakin nih kita tutup ini sesi ini. Nanti hasil videonya akan saya share di YouTube seperti biasa. Nanti teman-teman nonton lagi biar bisa untuk belajar lagi yang mungkin tadi kelewatan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Sambil didokumentasikan ini, kita foto bersama, boleh dibuka kameranya. Nah, saya pakai background pula. Oh, Bu Nahrul lagi di top cepek ini. Iya, kok Bu Nana lagi di top 100, saya dari top 100 aja pulang loh. Salah. Oke, di rumah Bu. Sudah sampai rumah Bu, tadi barusan dari top cepet. Ayo yang belum buka kameranya boleh kita buka kamera sebentar untuk mendokumentasikan ini. Pak Sabar, Theo, Vina, Rantini, Zuhra, Adam. Wah, Salsabila Bahri sudah nggak cewek kue lagi. Nah, biar Bapak Ibu dosen yang baru nih bisa kenal sama teman-teman nih, kan belum pernah ketemu sebelumnya ini. Ini Zuhra sama Adam nih, nggak dibuka kameranya. Padahal tadi nanya. AFK. Iya, padahal tadi nanya. Zuhra sama Adam. Ayo. Mana buka Adam, buka kameranya. Nabila juga. Sebentar aja. Buka muka gantengmu, Dam. Iya. Ih, masih pacaran malam ini. Ada malu-malu Bu, ada Bu. Zura. Wah, kamu tadi nanya nggak? Kamera ini. Wah, Zura tidak bisa dikabari lagi, dihubungi nih. Theo juga nggak bisa. Oke lah, kita aja ya berarti ya. Pose terbaiknya. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sosialisasi pada hari ini dapat membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Kami di Prodi selalu terbuka. Bila teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau yang ada dibingungkan, datang saja ke Prodi. Bisa kita selesaikan sama-sama permasalahannya. Itu saja penyampaian dari kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk sharing dan berbagi ilmu kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sudah-besarnya apabila banyak kekurangan pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.